Presiden Jokowi memberikan bonus kepada seluruh kontingen Indonesia yang bertanding di Olimpiade Paris. Bonus diserahkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para atlet dan pelatih yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Penyerahan bonus dilaksanakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pagi. Para peraih medali dan sejumlah perwakilan atlet serta pelatih dari cabang olahraga hadir di istana. Kepada peraih medali emas yakni Fedrik Leonardo dari cabang panjat tebing nomor speed putra dan Rizky Juniansah dari cabang angkat besi nomor 73 kg putra, Presiden menyerahkan bonus sebesar 6 miliar rupiah. Sementara peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putri mendapatkan bonus senilai 1,65 miliar rupiah. Selain peraih medali, seluruh kontingen yang juga bertarung di Olimpiade turut mendapatkan apresiasi dari pemerintah senilai 250 juta rupiah. Perwakilan pelatih Hendra Basir, pelatih panjat tebing menerima. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia pada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Keberhasilan Fedrik Leonardo meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra, kemudian Rizky Juniansah meraih medali emas di cabang angkat besi nomor 73 kg putra, serta Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri. Ini membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan para atlet Indonesia lainnya untuk berlomba-lomba mencetak prestasi yang lebih baik di event-event internasional lainnya. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Lalu seperti apa evaluasi dari pemerintah terkait dengan perolehan medali Indonesia di Olimpiade Paris tahun ini? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Istana Negara Jakarta. Cindy, dengan perolehan medali di Olimpiade Paris dibandingkan dengan Olimpiade Tokyo 2020 lalu, Indonesia saat ini meraih 3 medali dan dulu di Tokyo 5 medali. Lalu seperti apa pemerintah juga mengevaluasi raihan dari medali dan juga target langkah pembinaan atlet Indonesia terutama untuk jangka panjang? Ya, Juno, selamat siang. Yang disoroti juga tentu perlu diapresiasi adalah bagaimana di Olimpiade Paris 2024 atlet Indonesia berhasil meraih 2 medali emas. Ini menjadi kali pertama sejak 32 tahun lalu di Olimpiade Barcelona 1992. Itu adalah kali terakhir Indonesia bisa meraih 2 medali emas dalam satu episode Olimpiade. Dan terjadi lagi pada hari ini, sehingga itu juga perlu diapresiasi. Sekaligus juga Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa raihan medali yang dicapai oleh kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024, 2 medali emas dan juga 1 medali perunggu ini menjadi kado bagi hari ulang tahun RI ke-79. Nah, karena ini menjadi raihan yang tentu patut dibanggakan dan juga disyukuri, ini menjadi alasan mengapa kemudian pada hari ini pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus kepada seluruh kontingen. Pertama, seperti tadi sudah disampaikan, untuk peraih medali emas senilai 6 miliar rupiah, untuk peraih medali perunggu 1,65 miliar rupiah. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan saat Olimpiade Tokyo 2020, yaitu pada saat itu peraih medali emas mendapatkan 5,5 miliar rupiah dan peraih medali perunggu senilai 1,5 miliar rupiah. Tentu saja tidak hanya atlet, tapi juga untuk para pelatih yang juga atletnya berhasil meraih medali mendapatkan
bonus, yaitu untuk peraih medali emas pelatihnya mendapatkan bonus senilai 2,75 miliar rupiah dan peraih medali perunggu pelatihnya mendapatkan 675 juta rupiah. Tapi dipastikan lagi seluruh kontingen lainnya meskipun tidak mendapatkan medali tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah berupa bonus senilai 250 juta rupiah. Ini tetap diberikan dalam bentuk atau sebagai bentuk apresiasi karena diketahui atau Presiden Joko Widodo juga sangat menyadari bahwa untuk lolos ke Olimpiade ini bukanlah hal yang instan. Ada proses panjang di sana dari kerja keras pelatih, kerja keras tim, kemudian juga mulai dari identifikasi bakat, pelatihan jangka panjang dan keberlanjutan. Bahkan juga yang diapresiasi oleh Menpora Dito Aryo Tejo tadi adalah bagaimana di Olimpiade Paris 2024 ini Indonesia bisa meraih medali emas misalnya di cabang olahraga panjat tebing yang baru pertama kali ditandingkan. Kemudian juga Rizky Juniansyah yang debut di Olimpiade Paris 2024 langsung bisa mendapatkan emas. Ada juga cabur lain yang juga lolos kualifikasi misalnya di cabang olahraga gimnastik, panahan, selancar dan juga menembak. Ini menjadi tanda bahwa ada perluasan bakat olahraga di kalangan kontingen Indonesia. Nah, kemudian apa yang diraih pada tahun ini pun tentu saja akan menjadi bekal motivasi bagi para kontingen, tidak hanya atlet, tapi juga bagi para pelatih maupun juga federasi untuk menyiapkan diri menuju Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Memang alasan juga kenapa arak-arakan dilakukan pada hari ini, kemudian juga penyerahan medali juga penyerahan bonus dilakukan pada hari ini, selain juga mengikuti jadwal dari Presiden Joko Widodo. Kalau Menpora menyebutkan mengikuti juga jadwal dari para atlet. 2 hari lalu atlet terakhir yang tiba di Indonesia salah satunya adalah Fredrik dan juga Rizky, kemudian diberikan 1 hari untuk istirahat. Hari ini diberikan apresiasi untuk kemudian agar segera dalam waktu dekat bisa melakukan persiapan lagi menuju berbagai pertandingan terdekat yang akan mereka lalui. Nah, kemudian tadi juga sempat disampaikan oleh Menko PMK dengan capaian yang diraih oleh para atlet pada tahun ini, yaitu di luar cabang olahraga bulu tangkis, karena kan kita tahu Indonesia biasanya mendapatkan banyak medali dari bulu tangkis, tapi pada tahun ini medali emas justru diraih dari cabang olahraga panjat tebing dan juga angkat besi putra, sehingga ini menjadi evaluasi bagi pemerintah, yaitu adalah bahwa soal rekrutmen ini akan diperhatikan betul-betul dan tidak hanya terhadap atlet-atlet ataupun juga dari cabang olahraga tertentu, tapi semuanya akan diberikan perhatian yang sama. Dukungan 1000% itu yang kalau disampaikan oleh pemerintah. Kemudian juga dijanjikan soal pemberian dukungan penuh ini berupa tadi rekrutmen, kemudian keberlanjutan dengan fasilitas yang mumpuni, tapi butuh kerjasama dari pihak swasta juga. Karena kalau tadi Menko PMK bilang apabila untuk di semua fasilitas olahraga di semua daerah menggunakan APBN tentu akan cukup memberatkan, sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah mungkin, kemudian juga dengan pihak swasta ataupun juga perusahaan dalam bentuk CSR salah satunya. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dari atlet di masing-masing daerah. Juga menyertakan atlet dalam berbagai atau sebanyak-banyaknya pertandingan, baik itu di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Karena tujuannya adalah untuk pertama membuktikan hasil latihan yang sudah dilakukan oleh para atlet bertahun-tahun mungkin, kemudian juga untuk membuktikan sudah sejauh mana latihan mereka, dan untuk atau agar para atlet itu memiliki pengalaman dan benchmarking. Mereka bisa membandingkan bakat mereka atau hasil latihan mereka dengan negara-negara lain, sehingga penyertaan para atlet maupun juga kontingen di tingkat internasional ini dibutuhkan untuk menjadi bekal nanti apabila ada pertandingan internasional lainnya. Juno. Kita berikan apresiasi tertinggi bagi para kontingen baik dari atlet maupun juga para pelatih yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris 2024 dengan meraih 3 medali bagi nama Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Istana Negara, Jakarta.